Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Ibu Irin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah kita berdoa, marilah kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya yang pertama dengan membaca teks yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat memperbaiki ejaan dan menggunakan tanda baca dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar berbagai berat benda yang terdapat pada video pembelajaran yang diberikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menemukan kesetaraan ukuran benda 1 kilo sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Yang keempat, dengan mengamati gambar berbagai berat benda yang terdapat pada video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengubah suatu ukuran berat menjadi suatu satuan tertentu. Yang kelima, dengan mengamati gambar karya 3 dimensi yang terdapat di video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan alami dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati gambar karya 3 dimensi yang terdapat di video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan benar. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar karya 3 dimensi yang terdapat di video pembelajaran yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Gambarnya ada di bawah ya. Sekarang bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan contoh jawabannya. Yang pertama, bunga yang bermekaran. Yang kedua, pohon yang rindang. Yang ketiga, tanaman yang subur. Yang keempat, halaman yang bersih dan tertata rapi. Yang kelima, tanaman ini yang disiram dan dirawat dengan baik. Nah, itu contoh jawabannya ya. Sekarang tukarkan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Apakah kamu menemukan persamaan jawabanmu dengan jawaban temanmu? Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda? Selanjutnya, kita baca teks berikut ya. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu, hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Ya, benar jawabannya pada hari Minggu. Yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Jawabannya di taman perumahan. Yang ketiga, apa yang dilihat Lani di taman? Jawabannya, bunga-bunga bermekaran. Yang keempat, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Jawabannya, bahagia. Yang kelima, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Jawabannya ialah ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati.
Sekarang amatilah kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Sekarang kita hitung ya jumlah kalimat dalam bacaan berikut. Nah, judulnya olahraga pagi yang merupakan kalimat pertama. Nah, kalimat pertama ini merupakan judulnya ya, yang tidak ada tanda titik, karena judul itu tidak menggunakan tanda titik. Kalimat yang kedua yaitu pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Kalimat ketiga, udara sejuk pada pagi hari. Kalimat keempat, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Kalimat kelima, mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Kalimat keenam, tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Kalimat ketujuh, ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Kalimat ke-8, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan ya. Ada berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Jawabannya ada 8 kalimat. Yang selanjutnya, tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Jawabannya tanda titik. Selanjutnya, tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut. Gunakan huruf tegak bersambung. Kalimat pertama, olahraga pagi. Kalimat kedua, pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Kalimat ketiga, udara sejuk pada pagi hari. Kalimat keempat, matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Kalimat kelima, mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Kalimat keenam, tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Kalimat ketujuh, ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Kalimat ke-8, hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Kalimat pertama, Lani suka bercocok tanam. Seharusnya di akhir kalimat diberi tanda baca titik. Nah, kalimat kedua, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Seharusnya kata Lani atau itu nama orang harus menggunakan huruf kapital. Kalimat ketiga, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Nah, setelah kata hari harusnya diberi tanda koma dan nama Lani yang merupakan nama orang harus menggunakan huruf kapital dan di akhir kalimat diberi tanda baca titik. Seperti ini. Kalimat keempat, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Seharusnya tanaman menggunakan huruf kapital dan nama Lani menggunakan huruf kapital karena nama orang dan diakhiri dengan tanda baca titik seperti ini. Kalimat selanjutnya, di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Seharusnya kata di menggunakan huruf kapital dan kata Lani yang merupakan nama orang harus menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Seperti ini. Kalimat ada berbagai jenis tanaman bunga. Seharusnya yang benar ada menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda baca titik. Seperti ini. Kalimat selanjutnya ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Seharusnya menggunakan tanda baca titik. Kalimat selanjutnya, apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Seharusnya menggunakan tanda baca titik.
Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Pada kalimat ini, kesalahannya yaitu seharusnya kata misalnya tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Selanjutnya, tuliskan kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung, sehingga menjadi kalimat, Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari, Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga, ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Selanjutnya, halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kg sama dengan 10 ons. Pertanyaannya, cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Jawabannya ialah 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Yang kedua, cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Ya, jawabannya berat cabai sama dengan 5 kg. 5 kg sama dengan 50 ons. Kita setarakan ya. Nah, dikemas dalam plastik seberat 5 ons. Jadi 50 ons dibagi 5 sama dengan 10 ons. Jadi, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut adalah 10 plastik. Yang ketiga, selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Yang pertama ialah 1 kg sama dengan 10 ons atau 10 ons sama dengan 1 kg. Ini wortel. Wortelnya 20 ons. 20 ons sama dengan 2 kg. Nah, yang kedua, sayuran brokoli seberat 10 ons sama dengan 1 kg. Yang ketiga, cabai dengan brokoli seberat 10 ons atau sama dengan 1 kg. Selanjutnya, ada terong seberat 30 ons, yaitu sama dengan 3 kg. Selanjutnya, pepaya seberat 40 ons, yang sama dengan 4 kg. Selanjutnya, Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di tanaman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi.
Ciri utamanya memiliki 3 unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya seni 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisine Lani? Ya benar, ada bentuk bunga, bentuk daun, dan bentuk tangkai. Buatlah desain untuk model plastisine. Kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun. Contohnya seperti ini ya, atau boleh kreasi sesuai kreasi kalian. Nah, seperti ini contohnya. Kesimpulannya ialah di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital dan pada keterangan nama harus menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Karya seni 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai arah yang memiliki 3 unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Satuan 1 kg sama dengan 10 ons atau 10 ons sama dengan 1 kg. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.